Beberapa waktu lalu, saat memperingati Isra dan Mi'raj, para khatib banyak bercerita tentang binatang yang menjadi tunggangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa melesat dengan kecepatan seperti kilat. Makhluk ini disebut burak. Banyak orang menggambarkan burak dengan gambaran yang bermacam-macam. Yang paling terkenal di masyarakat, burak digambarkan sebagai kuda putih dengan 2 sayap dan kepalanya berwujud wanita yang sangat cantik. Entah dari mana sumber penggambaran ini berasal. Lukisan makhluk dengan ciri seperti itu juga sering kita dapatkan dan biasanya dikasih nama burak. Gambar itu bahkan divisualkan dalam bentuk patung, boneka atau kostum yang dirangkai dengan upacara adat atau peringatan-peringatan. Seperti di sebuah daerah dikenal istilah tabuik. Tradisi yang diadakan di awal Muharram itu selalu menyertakan simbol burak berupa patung dari kayu dan rotan. Bentuknya seperti kuda besar, bersayap lebar dan berkepala wanita cantik. Saking kreatifnya, pernah pula replika kuda berkepala wanita berwajah cantik itu diberi jilbab. Di daerah lain bahkan ada tarian 3 borak berbentuk kuda terbang dengan kepala seorang wanita cantik, diiringi musik rebana dan lantunan sholawat ketika menyambut event-event penting. Sebenarnya binatang apakah borak itu? Apakah fakta atau mitos? Penggambaran yang bermacam-macam itulah yang menjadikan borak sebagai makhluk mitos. Borak sendiri sebenarnya makhluk yang nyata, benar-benar ada, karena banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang dapat dipertanggungjawabkan. Binatang itu memang tunggangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan Isra dan Mi'raj dengan gambaran yang berbeda dengan gambaran kebanyakan orang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan, kemudian aku diberikan seekor binatang yang lebih kecil daripada bagal, peranakan kuda dengan keledai, namun melebihi keledai putih. Al-Jarud mengatakan kepadanya, itu adalah burak, wahai Abu Hamzah. Anas mengatakan, betul, dia, binatang itu meletakkan langkahnya sejauh pandangan mata. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Huzaifah bin Ali Yaman, dituturkan bahwa Rasulullah SAW telah diberikan seekor binatang yang punggungnya panjang dan langkahnya adalah sepanjang mata memandang. Mereka berdua, Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam, tidaklah terpisahkan di atas punggung burak sehingga mereka menyaksikan surga dan neraka. Kemudian mereka berdua kembali pulang ke tempat semula ketika berangkat. Imam Nawawi menyebutkan bahwa menurut para ahli bahasa, burak adalah nama binatang yang ditunggangi Rasulullah SAW di malam Isra. Az-Zubaydi dalam kitabnya Al-Mukhtasar Al-Ain dan pemilik kitab At-Tahrir menyebutkan burak adalah binatang yang ditunggangi oleh para nabi alaihimussalam. Ternyata ini masih harus dibuktikan dengan dalil yang sahih. Menurut Ibnu Durai, burak berasal dari kata al-barqi atau kilat, insya Allah Ta'ala, karena kecepatannya. Ada yang mengatakan dinamakan burak karena terlalu bersih, mengkilat dan sangat cepat. Ada yang mengatakan karena warna putihnya. Al-Qadi mengatakan kemungkinan dinamakan burak karena dia memiliki 2 warna. Maka ucapan syatun barqa berarti kambing kilat apabila di sela-sela bulunya yang berwarna putih terdapat bercak-bercak hitam. Oleh karena itu, dia mengatakan di dalam hadis itu disifatkan bahwa burak itu berwarna putih. Bisa jadi ia dari jenis kambing kilat dan dia terbatasi dengan warna putih. Dengan demikian dari namanya saja, para ulama sendiri ternyata berbeda-beda dalam menggambarkan binatang tunggangan Nabi SAW ini. Lalu apa hakikat dari binatang burak itu? Seperti apakah dia? Apakah dia memiliki sayap? Berapakah kecepatannya sekali dia melangkah? Bagaimana mungkin saat mengendarai burak, Nabi Muhammad SAW bisa selamat melintasi atmosfer bumi? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Karena itu semua adalah termasuk perkara-perkara gaib yang kita tidak bisa mengatakannya melebihi dari keterangan teks-teks yang sahih. Kita pun tidak dituntut untuk mencari jawabannya. Kita hanya dituntut untuk mengimaninya saja. Apabila hal-hal itu ada manfaatnya bagi kehidupan manusia, pastilah Rasulullah SAW menjelaskannya kepada kita. Ada yang menggemari film Avatar, tentu ingat dengan burung-burung ini. Burung-burung terbang yang menjadi tunggangan suku Avatar bisa meliuk-liuk di udara dengan lincahnya. Salah satu burung yang paling melegenda disebut Toruk Maktu. Sang penunggang Toruk Maktu tentu sosok paling istimewa di suku, yaitu kepala suku Avatar, penunggang burung yang telah lama meninggal dan menjadi legenda. Dan siapapun yang menungganginya
maka semua suku akan menaruh hormat pada si penunggang. Di Cina, para ilmuwan mengumumkan temuan fosil baru makhluk purba yang dijuluki Ikran, nama monster penerbang di film Avatar. Makhluk spesies baru dari keluarga reptil terbang Pterosaurus diperkirakan hidup sekitar 120 juta tahun silam. Para peneliti memberinya nama Ikran Raji Avatar, yang berarti naga Ikran dari Avatar, karena fisiknya menggambarkan citra monster penerbang di film Avatar. Temuan ini semakin menguatkan keyakinan banyak orang soal keberadaan burung-burung raksasa yang menjadi legenda pada bangsa-bangsa kuno, seperti burung Phoenix yang begitu terkenal. Phoenix merupakan burung keramat yang berasal dari mitologi Mesir dan digambarkan memiliki bulu yang sangat indah dan panjang, berwarna merah dan emas. Burung raksasa yang sangat cantik ini diyakini dapat hidup selama 500 tahun, bahkan ribuan tahun. Setelah hidup selama itu, Phoenix akan membakar dirinya dan dari abunya akan muncul Phoenix muda. Keindahan dan sifat burung semacam inilah yang digambarkan dalam salah satu film Harry Potter. Karena karakternya yang tidak dapat mati, Phoenix dikenal sebagai simbol dari keabadian, lambang dari siklus kehidupan setelah mati, dan simbol dari kebangkitan tubuh setelah mati. Legenda burung Phoenix inilah yang menghidupkan mitos-mitos burung raksasa di dunia. Tak terkecuali di Jazirah Arab, ada sejenis burung raksasa yang disebut-sebut bernama Anqa. Burung ini banyak disebut-sebut dalam sumber Arab. Zakaria Al-Qazwani pernah menyebut dalam kitabnya Ajaib al-Makhluqat wa Gharaib al-Mawjudat, atau makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Al-Qisai juga pernah mengisahkan bahwa burung Anqa pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab Ar-Ras. Disebutkan Nabi Hanzalah berhasil membunuh burung Anqa dengan cara meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung Anqa sering diidentikan dengan burung simur dari Persia, atau seperti Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berbahasa Arab, burung itu dikisahkan memiliki tubuh yang sangat besar, sehingga dia mampu membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno itu pun menjelaskan bahwa burung Anqa pernah dipercaya sebagai makhluk mulia. Al-Qisai juga mengisahkan tentang burung Anqa yang tinggal di sebuah gunung tinggi bernama Gunung Falaj, karena ukurannya yang sangat besar, sehingga jika burung Anqa terbang bisa menutupi matahari. Burung Anqa memiliki ciri bulu dengan warna yang sangat banyak. Lehernya seperti leher unta. Sayapnya ada 4, 2 sayap yang panjang dan 2-nya lagi berukuran lebih pendek. Burung ini dikaitkan dengan kisah kaum Ras yang diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ras sendiri disebutkan dalam firman Allah surat Al-Furqan ayat 38 dan surat Qaf ayat 12. As-Suddi mengatakan penduduk Ras adalah sisa-sisa kaum Samud. Mereka adalah penduduk sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi yang keduanya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sumur yang ditinggalkan terletak di tanah Aden, Yaman Selatan. Penduduk kota tersebut mengambil air dari sana siang dan malam. Di sumur terdapat 70 kerekan dengan 70 embernya, serta beberapa lelaki yang dipercayakan mengurusinya. Di dekat sumur tersebut ada penampungan air yang dipakai untuk pemandian. Ketika penduduk daerah itu menyembah berhala sisa-sisa kaum Samud, Allah mengutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Hanzalah bin Safwan. Nabi tersebut mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tidak menyambutnya. Karena dia kukuh mengajak mereka mengesahkan Allah, mereka membunuhnya dan lalu melemparkan mayat nabi tersebut ke dalam sumur itu. Akibatnya, air sumur merembes ke dalam tanah sampai menghilang, sehingga penduduknya banyak yang binasa karena kehausan. Binatang-binatang pun binasa karena tidak ada air selain sumur itu. Maka Allah menyebutnya sumur yang ditinggalkan. Al-Qisai mengatakan bahwa penduduk Ras menetap di tanah Hadramaut, Yaman Selatan. Lalu kota mereka dinamakan dengan Ras. Kota itu dipenuhi berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Banyak penduduknya yang menyembah berhala dan menyembah api. Perilakunya pun buruk. Mereka menggauli istri-istrinya tidak pada tempatnya. Maka Allah pun membinasakan penduduk Ras karena perilaku mereka dan pembangkangannya terhadap Nabi Hanzalah bin Safwan. Setelah kekufuran dan kesesatan mereka bertambah, malaikat Jibril berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan, sehingga mereka berubah menjadi batu hitam. Begitu juga barang-barang dan binatang-binatang ternak mereka. As-Suddi menambahkan bahwa setelah Zulkarnain mengelilingi berbagai negeri dan memasuki kota Ras, dia menemukan rajanya,
Penduduknya, wanitanya, anak-anaknya, hewan-hewannya, barang-barangnya, pepohonannya, dan buah-buahnya, semua menjadi batu hitam. Di kawasan Hadramaut kini ada makam yang sangat panjang, yang diyakini sebagai makam Nabi Hanzalah bin Safwan. Konon Nabi Sulaiman alaihissalam saat bergerak menaiki awan, sempat berhenti di atas makam Nabi Hanzalah sambil menunjuk makam. Wallahu a'lam. Al-Kisai mengatakan di kota tersebut ada sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Gunung tersebut dijadikan tempat berlindung oleh angka yang sangat besar. Apabila binatang itu terbang, ia bisa menutupi matahari seperti layaknya awan. Lehernya seperti leher unta, mempunyai 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi pendek. Bulunya berwarna-warni, suka mengangkat kuda, unta, gajah yang mati, dan binatang yang lainnya dengan cakarnya dan membawanya ke gunung tempat berdiamnya. Ketika binatang itu kian membahayakan, suka menyambar anak manusia yang masih kecil, lalu dibawa ke gunung dan mereka dijadikan santapan bagi anak-anaknya yang baru menetas dari telurnya, maka penduduk kota tersebut mengadukannya kepada nabi mereka, Hanzalah bin Safwan. Atas pengaduan tersebut, Nabi Hanzalah berdoa agar Allah membinasakan Anka. Dia berdoa, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Setelah itu, binatang tersebut jatuh dari langit dan kemudian terbakar bersama anak-anaknya hingga tak ada lagi wujudnya. Lama-kelamaan, cerita tentang burung Anka semakin populer dan melegenda, hingga menjadi mitos yang dipercaya bangsa Arab dari generasi ke generasi. Namun, sebagian orang Arab mengingkari keberadaan binatang bernama Anka ini. Kini, burung Anka menjadi burung misterius dari mitologi Arab. Begitu misteriusnya, sehingga sedikit informasi tentang mitos itu sendiri. Burung Anka dianggap sangat mirip dengan burung mitologi Persia yang dikenal sebagai Simurgh. Tak ada nas pasti yang bisa menjadi dasar keberadaan burung Anka. Namun kisah burung ini begitu populer di tanah Arab. Wallahu a'lam.